Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita sama-sama mau datang kembali kepada Tuhan. Kita mau menikmati saat-saat yang paling indah. Saya percaya saat yang paling indah dalam hidup kita adalah saat di dalam hadirat Tuhan. Karenanya malam hari ini siapkan hatimu. Yuk mari datang sama-sama dengan segenap hati. Dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kita. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun beranjak tahun yang lain. Tuhan selalu ada untuk kami. Bahkan Tuhan tak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sungguh nyata atas setiap kami. Kami bersyukur. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini, engkau yang sedang di dalam kondisi terpuruk. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu. Serahkanlah pergumulanmu pada Tuhan saja. Mari sama-sama kita tenggelam di dalam hadirat-Nya, menikmati kasih Tuhan. Karena saya percaya ada kekuatan yang baru, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam hati kita. Saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu yang diubahkan, ada terobosan demi terobosan yang baru. Tuhan akan kerjakan. Mari sama-sama datang pada Tuhan malam ini. Dengan segenap hatimu datang. Yes. Sembah Tuhan. Sebab Tuhan layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan. Kami mau nikmati Engkau malam ini ya Tuhan. Yes. Jamah setiap kami umat-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Yesus, terima kasih. Menikmati Engkau ya Tuhan. Menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Itu yang ku rindukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Dalam hadirat-Mu, kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Engkau lebih. Dari
saat indah bersamamu. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati engkau dalam hadiratmu. Kaulah dambaan hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Mari lebih lagi, saat indah bersamamu. Saat indah bersamamu, itu yang selalu kami rindu. Amin. Rindu menikmati engkau dalam hadiratmu. Engkaulah dambaan, kaulah dambaan hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Malam hari ini apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, percayalah, rencana Tuhan rencananya yang paling indah. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karenanya mari sama-sama bangun iman kita malam hari ini. Mari nikmati hadiratnya. Rasakan kasih Tuhan mengalir. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan yang rindu, yang haus akan Tuhan. Yes. Rasakan dekapan Tuhan yang indah. Makasih Tuhan, terima kasih. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mari dengan lembut. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati engkau dalam hadiratmu. Kaulah tambahan hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau, mari inginkan dia lebih dari segalanya. Lebih lagi, saat indah bersamamu. Saat indah bersama. Terima kasih buat kehadiranmu Tuhan. Itu yang selalu kami rindu. Menikmati engkau dalam hadiratmu. Engkaulah dambaan hidup kami. Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin
Jesus, Jesus, Jesus. Kami mau lebih lagi Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Ya, biarkan aliran kasih Tuhan boleh mengalir malam hari ini. Mari rasakan aliran kasih Tuhan boleh mengalir, memenuhi setiap kita malam ini. Yes, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi inginkan Dia, rindukan Dia. Roh Kudus, jamah setiap kami umat-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Amin. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Amin. Selamanya. Mari dengan segenap hati kita lebih lagi sembah Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati yes. Kami nikmati hadiratmu Tuhan. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu yes, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami kembali ketemu di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami lewat firman-Mu, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Semua karena kebaikan Tuhan, dan biarlah kita terus percaya dan terus berharap pada Tuhan. Iya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu ya. Shalom Ibu Debbie, puji Tuhan. Ya, nama saya Erlita dari Surabaya, seorang ibu rumah tangga. Ya, puji Tuhan, saya pengikut setia Mezbah Doa dan Mezbah Syukur dari awal pandemi. Saya mau bersaksi Bu, betapa Tuhan Bapa itu penuh kasih ya dengan kepada saya. Ya, saya ini rajin ikut Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Puji Tuhan, karakter saya banyak diubahkan Tuhan. Yang jelek-jelek diubahkan. Saya ini dulu gampang emosi dan suka ketakutan. Bahkan ketakutan yang tidak jelas.
Tapi puji Tuhan, ya saya sekarang ini sudah menjadi tenang dan lebih sabar. Rumah saya di Surabaya Barat, Bu, tapi anak saya kerja di Surabaya Timur, lumayan jauh, apalagi naik motor, diboncengi adiknya untuk PP. Saya sedih dan khawatir melihatnya karena lumayan jauh. Belum lagi kalau hujan kasihan, mereka pasti kedinginan. Saya berdoa, saya minta belas kasihan Tuhan supaya saya mendapat pekerjaan di Surabaya Barat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Anak saya mendapat pekerjaan di Surabaya Barat. Supaya anak saya mendapat pekerjaan di Surabaya Barat. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan menjawab, anak saya mendapat pekerjaan di Surabaya Barat. Saya berjanji kepada Tuhan, ya bila anak saya dapat pekerjaan di Surabaya Barat, saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Ya, Tuhan itu luar biasa pertolongannya ya atas kami, terutama buat anak saya. Juga kesaksian saya yang berikutnya, betapa Tuhan Yesus sangat baik. Ya, saya ini sering kalau buang air kecil itu kadang berbusa. Saat itu saya jadi takut dan khawatir. Ketika saya cari di Google, info dari Google itu berkata itu tanda ginjal bocor. Ya, dan akan sangat berbahaya kalau tidak diperiksakan. Akhirnya saya melakukan general check up. Sambil menanti hasil tes, saya menangis, saya mohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menyembuhkan. Puji Tuhan, Bu, setelah ya hasil tes keluar, Tuhan Yesus sungguh baik. Ya, dokter menyatakan ginjal saya baik-baik saja. Inilah kesaksian saya. Ya, puji Tuhan, saya sudah bernasar untuk mengirimkan kesaksian di Mesbah Doa. Terima kasih Bu Debbie. Ya, sekali lagi dengan ikut Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, banyak hal-hal baik dalam hidup saya. Ya, Tuhan ubahkan. Sekarang tidak gampang takut, tidak gampang khawatir lagi. Maaf kalau kesaksian saya panjang, ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Memang hari-hari ini saudara, kita harus terus ya mendekatkan diri pada Tuhan, berserah pada Tuhan supaya kita juga boleh melihat campur tangan Tuhan di dalam hidup kita ya. Terutama di hari-hari terakhir ini ya, di saat keadaan semakin tidak menentu, biarlah iman kita tetap percaya pada Tuhan, teguh dalam Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Ya, sekarang kita sudah masih di Amsal 25. Sekarang kita lanjut dengan ayat yang ke-15. Ya, Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Sebenarnya saudara, segala sesuatu itu kalau diselesaikan dengan kesabaran, ya itu dapat mendatangkan hasil yang baik. Ya, penguasa yang keras sekalipun kalau balas dengan kata-kata yang sabar, maka ya dia pasti dapat diyakinkan. Sebab ayat ini berkata lidah lembut itu mematahkan tulang. Ya, kita belajar untuk terus diberi kesabaran oleh Tuhan untuk melakukan segala perkara. Ayat 16, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Kalau dapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai terlalu berlebihan atau kenyang, karena pasti ya kita akan memuntahkannya. Artinya apa saudara? Ya, kalau kita mendapat sesuatu yang baik, yang enak, jangan terbuai ya, karena nikmatilah seadanya. Ketika saudara juga sedang diberkati, punya banyak uang, ya nggak usah terlalu berlebih-lebihan, karena segala sesuatu itu ada waktunya. Di saat berkekurangan kita bersyukur, saat berkelebihan pun kita berhikmat, ya supaya jangan berlebihan. Karena dikatakan ya, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya supaya engkau jangan terlalu kenyang lalu memuntahkannya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Ayat yang 17, janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Jangan terlalu sering bertamu ke rumah orang. Kenapa saudara? Karena nanti dia bisa benci kepada kamu. Ya, dia bosan lalu membenci kamu.
Ya, ayat ini bagus saudara ya. Jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Orang tuh bosan juga kalau kita tiap hari datang ke rumahnya bertamu, datang ke rumahnya apalagi numpang makan ya. Jangan saudara, lebih baik kita ini membatasi ya supaya orang tuh nggak bosan. Karena kalau kita nih terlalu sering ya datang ke rumah orang, orang juga bosan bahkan bisa membenci. Lama-lama, aduh dia datang lagi bilang saya nggak ada gitu ya. Orang jadi benci kalau kita sudah terlalu. Ayat 18, orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Jangan bersaksi dusta, katakan ya kalau ya tidak, kalau tidak, karena selebihnya itu dosa. 19, kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Jangan percaya pada pengkhianat di masa kesesakan. Ya, karena itu sama dengan ya gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Ya, gigi kalau sudah rapuh buat apa? Nggak bisa buat gigit patah. Kaki juga ya kalau sudah goyah buat apa? Nggak bisa berdiri tegak. Berharap pada pengkhianat seperti itu. Mari kita berharap pada Tuhan ya dan mengandalkan Tuhan saja. Ayat 20, orang yang menyanyikan pujian, orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Ya, apabila ada orang sedih lalu kita nyanyikan dia pujian, ya itu dikatakan seperti orang yang buka baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka, pedih saudara ya. Jadi kalau orang lagi bersedih, berduka, jangan kau menyanyi. Ya sebaiknya hiburlah dia dengan kata-kata penghiburan. Karena kalau kita menyanyikan orang yang sedang berduka itu seperti cuka bagi gigi ya, ngilu ya, seperti cuka bagi luka. Ya seperti dikatakan itu seperti orang yang buka baju di musim dingin. Ayat yang ke-21, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Ya, artinya apa? Tolonglah orang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia lapar, kasih dia roti, kalau dia haus, kasih dia minum. Ya, jangan yang lain supaya kita tidak menjadi Tuhan bagi orang lain. Ya, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya dan Tuhan akan membalas itu. Ya, jikalau seterumu lapar, apa itu seteru? Musuh. Ya, kalau musuhmu lapar, kasih dia makan roti, kalau dia haus, kasih dia minum. Ya, karena dengan berbuat demikian, kita menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalaskan itu kepadamu. Ya, kalau kau punya musuh, saudara dia lapar, tolong, kalau dia haus, kasih dia minum. Ya, jangan balas dendam. Oh, itu musuh saya benci sama dia, jahat ya. Jangan balas jahat dengan jahat. Ayat yang ke-23, angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah. Orang tuh kalau bicara ya rahasia-rahasia, mukanya pasti nggak bagus. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ya, dikatakan lebih baik diam pada soto rumah, tinggal di atas ya, di sudut rumah itu loh. Ya di plafon di suatu rumah daripada tinggal serumah dengan perempuan yang tukang bertengkar. Jadi perempuan jangan suka berantem, jangan suka bertengkar ya. 25, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Ya, walaupun kau benar, kalau engkau khawatir di depan orang fasik, itu kau seperti dikatakan mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Ya, ayat 27, tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujian. Ya, tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tidak baik makan banyak madu. Madu itu dimakan seperlunya, karena kalau terlalu banyak juga tidak baik. Ya, segala sesuatu itu yang terlalu banyak tidak baik. Kita makan madu sehari 1-2 sendok, itu bagus untuk kesehatan. Tapi kalau kebanyakan, nggak bagus buat kesehatan. Ya, demikian dikatakan jangan terlalu banyak kata-kata pujian. Ya, sebaliknya kita tuh kalau memuji orang jangan terlalu alay lebay, kalau saya bilang ya, biasa aja. Ya, dan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa menjaga diri,
Ya, dia seperti kota yang temboknya roboh. Pada zaman dulu itu kota perlindungannya adalah tembok. Orang yang nggak bisa mengendalikan diri, tidak ada perlindungan alias roboh temboknya. Mari kita tundukkan kepala saudara. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan malam ini yang mengingatkan setiap kami untuk kami lebih lagi berhikmat, bijaksana dalam hidup ini, mengikuti semua arahan firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk amsal-amsal, teguran, nasihat yang bijak untuk kami, yang pasti firman Tuhan membawa hidup kami semakin lebih baik. Berkati setiap anak-anak-Mu malam ini, mereka yang sedang dalam masalah pergumulan, dalam kekhawatiran, ketakutan, yang sedang terbaring sakit, biar kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Anugerah-Mu turun dalam nama Yesus sehingga terjadi kesembuhan. Berkati juga setiap mereka adalah masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau juga memberkati setiap mereka yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik. Tuhan, biarlah dalam pergumulan kami terus mengandalkan Engkau saja. Pulihkan keluarga demi keluarga, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, pekerjaan, keuangan semua dipulihkan Tuhan. Karena Engkau berjanji orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Bahwa iman kami semakin teguh di hadapan Engkau Tuhan di hari-hari terakhir ini. Di tengah keadaan yang semakin tidak menentu, biarlah iman kami terus setia di hadapan Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang terus mencari Engkau, yang ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, dalam nama Yesus Tuhan bebaskan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa negara kami Indonesia, lautan Tuhan tercurah buat Indonesia, anugerah-Mu tercurah, Indonesia dipulihkan, diselamatkan, dijauhkan dari segala murka bencana. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan di Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Gibran, seluruh jajaran yang ada, kami berdoa dalam nama Yesus, roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, supaya mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari segala tindakan-tindakan orang-orang yang ingin merusak kesatuan di bangsa ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati Indonesia Bapa, bangkitkan semakin banyak pendoa-pendoa atas Indonesia, gereja-gereja Tuhan dibangkitkan, ada kesatuan, tidak ada perpecahan dalam nama Yesus. Biarlah kami semua berdiri dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapa semua juga bangsa-bangsa dari semua benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah, supaya semua orang bertobat, berbalik, meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu atas hidup kami. Kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.